Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Ayo yang belum duduk di tempatnya masing-masing, ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo Agung, kembali ke tempat duduknya sendiri. Jangan ganggu temannya. Nah, kalau semuanya sudah duduk rapi, sekarang kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rena. Kenapa? Di mana Rena kok tidak masuk? Oh, lagi sakit. Udah, ibu absen terlebih dahulu ya. Agung hadir. Arta alhamdulillah masuk. Aditya masuk. Amel masuk. Rani, oh Rani tidak masuk ya, sakit. Alhamdulillah. Semoga temannya yang sakit segera sembuh ya. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang bukunya dibuka halaman 37 ya anak-anak. Sudah? Baik, kalau sudah, hari ini kita akan mempelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tahu Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah khalifah pertama. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang berperan besar dalam pengembangan Islam. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq siapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, jadi nama lengkapnya itu panjang sekali ya. Abdullah bin Abi Hufahah bin Amr bin Qa'bah bin Sa'ad bin Taim bin Marah bin Qa'bah bin Lu'ay bin Galib bin Al-Huraisi At-Tamimi. Nah, panjang banget ya namanya. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Ia memiliki julukan Atik dan As-Siddiq. Nah, Atik itu berarti tampan atau suci. Nah, kenapa diberi gelar Atik? Karena Abu Bakar tersebut memiliki tampang atau wajah yang tampan ya. Dan As-Siddiq itu artinya karena ia selalu mempercayai setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki kepribadian yang sangat mulia, seperti memiliki kemampuan yang sangat kuat, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ia seorang sahabat yang sangat setia terhadap Rasulullah. Terus seorang pembesar Quraisy yang sangat disegani dan dihormati. Terus ia pemimpin yang sangat jujur, tegas dan hati-hati. Ia seorang pedagang yang sangat giat atau bekerja keras dan jujur. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah Islam. Ia sangat giat berdakwah, selalu berada di garda terdepan dalam perang membela Islam, mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dia itu rela mengorbankan harta kekayaannya demi membela Islam, demi perang memperjuangkan agama Islam ya.
Terus perjuangan, kemudian dibuka halaman selanjutnya ya, tentang perjuangan Abu Bakar dalam Islam menjadi khalifah, selama menjadi khalifah. Dia itu Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi ya. Berarti lebih tepatnya Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 3 bulan ya. Kemudian perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam menjadi khalifah, apa saja tahu perjuangannya? Yang pertama yaitu menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Yang kedua, menyadarkan orang yang tidak membayar zakat. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Nah, yang pertama dulu, menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, banyak umat Islam yang keluar dari Islam karena mereka itu tidak lagi tunduk dan taat kepada khalifah yang menggantikannya, yang menggantikan Rasul. Golongan orang yang murtad ini berasal dari Bani Asad, Bani Ghatafan, daerah Bahrain, Aman, Najir, dan Yamamah. Mereka meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian Abu Bakar ini menyadarkan mereka semua. Setelah Rasulullah meninggal, banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi palsu ya, seperti Aswad al-Insan, Taulah bin Khawalid, Sajjah al-Tamimiyah, dan Musalaimah al-Kadzab. Mereka itu mengaku-ngaku menjadi nabi palsu ya. Kemudian yang kedua, menyadarkan orang yang tidak membayar zakat. Khalifah Abu Bakar menyadarkan orang yang tidak membayar zakat. Mengeluarkan zakat adalah kewajiban agama Islam. Harta yang terkumpul harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang enggan membayar zakat. Mereka tidak mau membayar zakat. Ya, Abu Bakar merasa khawatir jika salah satu kewajiban agama mulai ditinggalkan, maka tidak mustahil kewajiban agama lainnya akan ditinggalkannya juga, seperti sholat dan puasa. Untuk itu Abu Bakar segera mengatasinya ya. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Apa tujuan Abu Bakar memperluas kekuasaan Islam ini? Nah, tujuannya itu untuk menyiarkan Islam keluar Jazirah Arab dan melindungi kaum muslimin dari kekuatan yang dapat mengancam keamanan mereka. Ada 2 kerajaan besar di luar Islam yang dimungkinkan akan mengganggu kaum muslimin, yaitu Persia dan Romawi Timur. Untuk itu, Khalifah Abu Bakar berniat untuk menaklukkan salah satunya. Nah, salah satu dari Persia ataupun Romawi Timur itu ya. Sebelumnya, Abu Bakar mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Utsman bin Zaid ke Syria. Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menundukkan daerah Persia. Pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah, di bawah panglima perang muda bernama Musanna bin Harisa al-Saibani dan Khalid bin Waris, pasukan muslim berhasil merebut kota Ubula di pantai Teluk Persia dan menewaskan panglima Hormuz. Hebat sekali ya. Setelah itu Abu Bakar juga berusaha menundukkan kekaisaran di Romawi Timur, di Suriah dan Palestina di bawah komando panglima perang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As,
Syurab bin Hassah, Yazid bin Abu Sufyan, pasukan muslim berhasil mendudukkan Suriah dan Palestina. Nah, pertama itu kan Abu Bakar hanya ingin menundukkan salah satu dari kota Persia ataupun Romawi Timur, dan ternyata Allahu a'lam Abu Bakar berhasil menaklukkan kedua wilayah tersebut. Nah, kuasa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa ya anak-anak. Yang keempat, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Nah, karena akibat perang banyak korban jiwa berguguran. Di antara mereka itu penghafal Al-Quran itu juga mulai berguguran karena terjadinya perang. Ya, hal itu tentu dapat menyebabkan keberadaan Al-Quran menjadi mungkin tidak dikenal oleh umat Islam lagi. Nah, dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit menjadi panitia pengumpulan Al-Quran, karena Zaid bin Sabit juga menghafal Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu Zaid bin Sabit ditunjuk oleh Abu Bakar. Kemudian Zaid bin Sabit mengumpulkan tulisan-tulisan ayat Al-Quran dari kertas, kulit atau tulang binatang, pelepah kurma, tanah keras, maupun dari hafalan para sahabat, untuk membuktikan bahwa apa yang dikumpulkan adalah benar-benar wahyu. Ia memperkuat dengan kesaksian dua orang muslim. Setelah dikumpulkan mushaf-mushaf tersebut, Zaid bin Sabit menulis ulang ayat Al-Quran dalam lembaran-lembaran kertas secara utuh atau disebut mushaf. Kemudian setelah ia menuliskan ayat-ayat Al-Quran tersebut, ia menyerahkan mushaf Al-Quran tersebut yang telah dibukukan kepada Khalifah Abu Bakar dan menyimpannya di rumah Khalifah hingga beliau wafat. Bagaimana, kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, mengingat waktu kita sudah hampir habis, untuk menutup pembelajaran hari ini, dibuka bukunya halaman 46 ya. Di situ dikerjakan, dibuat PR, dikerjakan di rumah. Minggu depan kita koreksi bersama-sama. Sekarang kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ibu ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.